wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Esamo Podcast, welcome back to Esamo Podcast. Kembali lagi dengan aku, Leni dari 125 akan memandu acara podcast kali ini. Sebelumnya, terima kasih kepada DMS Collection yang telah menjadi sponsorship di acara Esamo Podcast. Semoga sukses selalu dan diberi kelancaran. Nah, sekarang ini minuman segar bukan hanya sebagai pelepas dahaga, namun bisa kita jadikan sebagai peluang usaha yang sangat menjanjikan dengan pasar yang luas. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tentang perjalanan membangun usaha minuman segar atau es teh, mulai dari bagaimana awal mulanya bisa berdiri, strategi dalam menghadapi tantangan, hingga peluang kemitraan angkringan cinta sebagai inspirasi bagi generasi muda untuk memulai usaha di bidang bisnis minuman. Nah, di samping saya ini sudah ada narasumber dari angkringan cinta. Mohon kakak bisa memperkenalkan diri. Oke. Perkenalkan, saya Stianingsih Wulandari, biasa dipanggil Wulan. Saya owner dari Angkringan Cinta. Baik, langsung saja nggih Kak ke pertanyaan yang pertama. Apa sih alasan utama kakak untuk mendirikan usaha bidang ini? Eh, Dulu kan bagi saya ini ya, Angkringan Cinta. Angkringan kan nasi sama lauk gitu. Iya. Terus booming ada ini es teh cup itu terus iseng-iseng ikut-ikutan. Dulu kan belum sebanyak ini kan es tehnya itu. Ya dulu itu Heeh. rasanya masih sangat jarang. Iya, Mas. heeh. Baru sekitaran 3 atau 4 akhir ini. Saya mulai itu mulainya es teh cup itu fokusnya di tahun 2022. Itu belum segini banyak itu. Iya. Terus ternyata kok alhamdulillah bisa berkembang. Jadi ini cabang saya ada 9, mitra ada kurang lebih 160 mitra. Wow, cabangnya itu kira-kira di mana aja Kak? Cabangnya ada yang di lapangan belakang SMP 1 Mojo 8. Oh iya. Pusatnya ada di Candirejo. Candi Rejo. Dulu sebelahnya Star Six sekarang udah nggak ada. Terus ada di Pasar Bekonang. Terus di Ngrogol, ada di depan Kelurahan Wonorejo, ada di Mlimbing, di Tanjung. Iya. Rencana ini mau nambah cabang lagi nggak Kak? Insya Allah. Iya. Terus pas awal mulanya usaha ini berdiri, itu mestinya ada sih sesuatu yang bisa dikatakan sebagai tantangan kakak dalam tetap jalanin usaha ini. Kayak nanti bisa apa itu? Kayak hal-hal yang mungkin bikin kakak down itu ada nggak sih kak? Ada, jelas ada ya. Dulu saya mulai itu kan pertama kali di Birun, di depan masjid besar itu ya. Itu yang pasti tantangannya kan cari pelanggan ya. Dulu saya mulainya kan dari angkringan, dari nasi, terus fokus pindah di es kan belum pada yang tahu. Iya. Dari saya jualan es tehnya kan dulu di plastik, terus sekarang kan di cup ya. Jadi perlu memperkenalkan lagi. Awal mulai itu pertama kali jualan saya tuh cuma laku 20 cup aja. Es teh satu itu, satu kantong itu, Iya. satu hari aja nggak habis. Terus itu kalau nggak punya mental ya, nggak punya mental dagang itu udah nggak mau itu. 1 bulan tuh es teh cuma setengah kantong itu. Terus tantangannya juga cuaca ya. Iya. Kalau es itu kalau hujan ya wes ini kalau nggak yang doyan es teh banget gitu kan nggak ini ya, hujan ya udah gitu. Terus tadi kan ngomongin tantangannya itu di mencari pelanggan. Terus kemudian strategi untuk menarik pelanggan atau strategi promosi kakak itu seperti apa kak? Saya ada medsos, ada TikTok, IG sama FB. Boleh nanti di follow ya, Angkringan Cinta Pusat TikToknya. Itu terus
ada Jumat Berkah. Jadi setiap hari Jumat saya jual es teh 2.000. Itu saya jual es teh 2.000 itu dari harga gula 12.000 sekarang jadi 16.000. Alhamdulillah masih bisa, masih masuk. Iya. Jadi kalau Jumat itu ini penjualan 2 kali lipat. Jadi udah pelanggan-pelanggan saya udah apa, wah Jumat Berkah. Jadi setiap Jumat itu pada beli 5, beli 10, entah di stok nggak tahu, saya nggak tahu. Jadi kalau Jumat itu pasti beli 5, beli 10. Tapi ya ini nanti Sabtu Minggu itu kan rame kan buat ngangkat yang Jumat ini. Iya, jadi di medsosnya kakak atau angkringan cinta itu sering upload kegiatannya juga. Ya kegiatan kami juga, kami kan ada undangan event bola atau kadang event di kampus, di kalau kampus kan udah jelas. Sekarang yang ini seringnya event bola di lapangan-lapangan ini kan undang turnamen, itu ada cup-cupan gitu ya. Itu sering kita membrandingnya di situ. Jadi memperkenalkannya juga lewat undangan event-event atau ada sponsor-sponsor masuk gitu. Terus nih Kak, cara ngejaga kualitas rasanya itu atau konsistennya Kakak itu gimana Kak? Biar rasa itu Menjaga nanti tetap gimana ya, tetap menang, kan banyak juga sekarang itu saingan-saingannya Iya. gitu. Kalau menjaga kan ya tetap ini ya, nggak ngurangin komposisinya ya. Ya. Harga bahan baku kan sekarang naik turun, terutama gula ya. Ya. Gula itu kan itu dari 12.000 sekarang 16.000, kadang dulu pernah sampai 20.000 itu pernah. Jadi walaupun gula teh itu mahal, tapi kami nggak mengurangi komposisinya. Jadi masaknya juga harus tetap sama, racikannya harus tetap sama. Setiap karyawan juga ini saya bekali SOP, jadi harus sesuai racian dari pusat. Oh, SOP itu Standar produksi, standar operasi produksi ya. jadi ada standarnya. Ada standarnya. Jadi setiap karyawan, kalau ada karyawan baru gitu, saya training di outlet yang paling ramai. Harus saya ngasih waktu training 2 hari. Jadi harus hafal harga, bisa meracik, dan bisa melayani pembeli dengan baik. Jadi kalau misalnya 2 hari itu dia nggak lolos itu, ya udah saya nggak mau melanjutkan. Kelihatannya sepele ya, cuma es teh gitu ya. Tapi memang gitu, saya jadi ada 2 hari untuk training. Itu harus benar-benar, kalau main kerja juga harus benar-benar ini paham, harus benar-benar bisa gitu. Gitu. Konsisten itu soalnya juga penting. Iya benar. Terus nih Kak, di zaman sekarang ini ya itu banyak banget yang kayak berlomba-lomba gitu, bikin minuman yang terbaru atau istilahnya ya minuman yang tren lah. Nah, itu cara Kakak nyikapin agar produk Kakak itu tetap menjadi ya tetap relevan di zaman sekarang ini itu gitu. Itu gimana Kak? Ya sebenarnya saya nggak masalah ya ada minuman baru itu. Alhamdulillah itu tidak mempengaruhi penjualan saya juga. Saya tetap mempertahankan ciri khas kami. Ciri khas kami kan es teh dengan gula dipisah. Jadi gula sama kentelan bacemannya itu kan dipisah. Sesuai slogan kami kan manisnya sampai tetes terakhir. Jadi kalau misalnya kebanyakan orang beli itu dimasukkan kulkas, diminum besok itu masih manis. Masih enak, masih terasa. Ya. Karena itu gulanya kan dipisah itu. Gitu. Terus tadi Kakak kan cerita juga mitranya itu punya 160 ya Kak. Nah, ada nggak sih Kak standar kalau kita ingin masuk ke mitranya itu kayak gimana? Cara bergabungnya gitu. Kalau gabung kemitraan yang pasti cari tempat dulu ya. Cari tempat titik aman dulu, titik aman dari mitra-mitra yang lain. Kalau sudah sebenarnya kendalanya mitra itu di tempat sih. Kadang ada yang udah punya modal gede, tapi tempat belum dapat, gitu ada. Jadi kalau di saya ya, itu jarak aman mitra satu sama mitra yang lain tuh garis jalan lurus itu minimal 1 kilometer. Gitu. Jadi
Kalau misalnya pengen gabung kan dipastikan dulu tempatnya, cari tempat yang strategis, dekat sekolahan, fasilitas umum, pasar, lapangan, itu insya Allah ini tempatnya bagus. Nanti kan kalau gabung itu kita sudah dapat semua fasilitas, dapat box sama alat-alatnya. Jadi istilahnya tinggal jualan aja. Jadi tinggal cari ini tempat buat sewa tempat gitu aja. Iya. Berarti nggak ada standar khusus dari diri gitu Kak. Jadi semisal saya nih ingin join sebagai mitranya Angkringan Cinta, itu saya harus ini dulu itu apa diperlukan? Enggak sih, yang pasti kan harus ada modal dulu ya. Modal sama tempat gitu. Dipastikan tempatnya ya bagus sama soalnya kalau mau gabung kan saya nggak ada sistem kredit. Jadi langsung bisa DP dulu, nanti setelah bootnya sudah jadi, peralatan diantar itu bisa pelunasan. Sebenarnya kalau yang mau gabung tuh banyak sekali, tapi itu di kredit saya nggak mau ribet. Saya nggak kan belum ini ya, nggak mau pusing mikir itu. Jadi kalau ini ya kalau mau ya lunas gitu. Ngomong-ngomong nih Kak soal penghasilan. Kalau 1 bulan itu 2 digit ada nggak Kak? Ada. Apa malah 3 digit? Saya kan ada penghasilannya kan dari outlet sendiri, Oh iya. dari penjualan cup sama teh kan SOP buat mitra kan beli cup sama teh di pusat. Tapi kalau lain-lain boleh beli di luar. Iya. Jadi ada penghasilan mitra dari mitra sendiri, dari penjualan cup sama teh untuk mitra sama yang di outlet-outlet itu. Oh gitu. Terus ini yang terakhir, Kakak ada saran nggak buat kami para generasi muda ini yang ingin memulai bisnis kita di bidang ya minuman gitu Kak? Apa sarannya? Kalau mau ini ya usaha itu yang pasti niat dulu ya. Niat sama mental, harus punya mental baja. Soalnya jualan itu juga gampang-gampang susah. Susah. Jadi kalau yang nggak punya mental kuat gitu ya, misalnya kita baru mulai 1 hari 2 kali kan, sebenarnya kan kalau jualan kan memperkenalkan dulu ya. Iya. Memperkenalkan belum tentu semua orang kan bisa kenal, langsung kenalkan nggak. Jadi kita pelan-pelan memperkenalkan dulu, entah kita itu kan kasih promo atau kasih apa. Jadi harus ini sabar. Sabar memperkenalkan gitu ya istilahnya. Jadi istilah babat alas ya kalau ini itu amannya tuh 3 bulan. Jadi kalau sudah lolos 3 bulan itu nanti kamu kuat ya insya Allah bisa lanjut. Itu kalau yang saya alami ya itu 1 bulan sampai 3 bulan itu. Jadi kalau nggak punya mental, nggak ada mental, cuma FOMO ikut-ikutan jualan gitu, 1 sampai 1 minggu tuh kebanyakan udah males, Mbak ini kok koyo ngene, nyerah, Mbak ini kok kur ngene, kok ora rame, padahal kan rezeki kan beda-beda ya. Iya. Kalau di saya itu setiap outlet tuh beda-beda pelanggan. Jadi pelanggan itu ini kadang ada serak sendiri ya sama penjualnya gitu. Jadi ada yang suka beli di pasar karena mungkin tehnya lebih kental, kan itunya bisa ditambahin lagi. Ada yang suka kalau anak-anak sekolah, anak-anak ini sukanya beli di belakang SMP Mojol 8 di lapangan itu. Karena kan lebih manis ya. Nah, itu kebanyakan anak sekolah gitu. Kalau para orang tua itu kebanyakan belinya itu di pasar atau di Wonorejo karena kan karena ini lebih kental. Jadi mungkin karena juga ada fanatik juga ya, fanatik sama yang jual ya. Kalau saya sendiri pun kadang kalau kan udah jarang megang sendiri ya. Iya. Itu pun saya kadang
udah lupa sama takaran-takaran itu. Padahal kan dulu saya yang ngajarin. Jadi kadang malah ini kalau saya nunggu gitu malah eh kok saya nunggu bose dewe gitu. Ini malah kadang nyari nyari karyawan saya. Karena kan punya karyawan saya kan juga hafal ya. Oh, yang beli Bu ini. Jadi tadi takarnya segini. Oh, yang beli ini. Jadi nanti takarnya segini gitu. Jadi memang kalau mau memulai itu ya mulai aja dulu. Perkara nanti di tengah-tengah itu gimana nanti bisa diperbarui, bisa belajar lagi, Bisa diperbaiki gitu. bisa diperbaiki. Kalau misalnya usahakan ini ya, mencoba kan nggak harus sekali ya. Iya. Jadi misalnya mau coba ini belum, bisa coba ini dulu, coba yang lain. Kalau belum, coba yang lain lagi. Kecuali kalau emang mau FOMO ya wes lah nyerah. Kita jadi karyawan aja. Tapi kan kalau sebenarnya ini ya, usaha itu kan bisa ini, bisa diasah juga ya. Iya. Yaitu kuncinya sabar, sabar dan berdoa, dan usaha juga. Atau kalau mbaknya mau kan ini bisa join kemitraan, nanti kan nyambi sekolah. Oh iya. Ada loh karyawan sini yang murid sini karyawan saya, Oh, ada. ada 3 kalau nggak salah. Hmm. Dulu alumni juga ada, Reza tuh ya. Dulu. Karena kan udah lulus dulu. Kurang tahu saya. Oh nggak tahu. Iya, sudah ya. Nah, itu tadi teman-teman banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang aku sama kakak ini bicarain tentang gimana sih awal mula kita diriin usaha, terus nanti gimana kita ngatasin tantangan-tantangannya dan strategi apa aja yang kita perlukan. Nah, tak terasa sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas Kakak Setia Ningsih atas ilmu dan wawasan yang telah diberikan. Saya Leni. Terima kasih atas wawasan yang telah diberikan. Terima kasih atas wawasan yang telah diberikan. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube Esamu Majelaban ya. Saya Leni pamit undur diri. Awalnya podcast, akhirnya sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, tentang mitra lagi. Awalnya Kakak membuka kemitraan itu gimana Kak? Awal buka mitra ya. Iya. Saya mulai jualan es teh cup itu kan 2022. Itu sebenarnya udah banyak yang mau bermitra. Iya. Tapi kan saya nggak mau gegabah ya. Iya. Buka mitra kan saya juga harus butuh belajar ya, butuh ilmu. Jadi saya masih belajar caranya buat MOU, perjanjian kerjasama. Saya juga butuh mendaftarkan brand saya supaya nggak dijiplak orang lain. Oh, gitu. Terus? Jadi saya butuh riset ya. Jadi caranya membuat MOU, cara marketing ini, cari mitra, Iya. terus peralatannya. Jadi banyak sekali yang mau saya persiapan. Jadi saya buka kemitraan itu mulai tahun 2023 akhir. Itu tetapi sebelumnya saya mendaftarkan dulu ke Haki, brand saya. Iya. Saya daftarkan dulu, ternyata 10 bulan itu kan baru muncul keputusan. Tapi sambil saya menunggu hasil itu, saya tetap buka. Jadi saya mulai membuka itu kemitraan. Iya. 10 bulan akhirnya alhamdulillah disetujui. Alhamdulillah jadi brand angkringan cinta itu sudah terdaftar di Haki. Alhamdulillah atas Ya, nama saya sendiri Iya. gitu. Jadi cuma share-share di WA gitu, terus menghubungi orang lagi yang dulu pengen gabung. Iya. Kebetulan kan tahun 2023 itu panas banget ya, panas banget itu. Iya. 1 bulan tuh paling cuma dapat 3 mitra, dapat 2 mitra gitu. Terus alhamdulillah di tahun 2024 itu Juni, Juli, Agustus itu alhamdulillah langsung
langsung 1 tahun bisa dapat 100 mitra, 100 lebih. Itu suami saya bilang gini, target 1 tahun dapat 100 mitra. Saya kan pesimis, agak pesimis ya. Iya. Alah mosok tenane, kula kan gitu. Saya gitu terus bismillah gitu. Nggak nyangka aja, alhamdulillah 1 tahun itu bisa 120-an, 120-an lebih itu. Terus Wah. ini tahun 2004, 2025 ini alhamdulillah udah 150-an, Hmm. 150-an mitra. Terus nih Kak, Mm-mm, semisal saya itu sudah bermitra sama Kakak, mm-mm, terus dalam menjalani usahanya ternyata sudah berbulan-bulan gitu saya nggak lancar. mm-mm. Apakah bisa dijual ke orang lain atau di take over gitu? Bisa. Bisa. Ada mitra saya seperti itu. Jadi kalau misalnya mau pengalihan mitra itu bisa dari kedua belah pihak datang ke pusat, satu tanda tangan pemutusan mitra, satu tanda tangan MOU baru dengan ada biaya administrasi. Soalnya kan ada penggantian MOU. Terus juga ini titiknya itu juga harus aman dari mitra yang lain, harus dipastikan dulu. Jadi kalau misalnya mau beli itu nggak boleh sekedar beli, jadi harus menentukan titik juga, titik aman dari mitra yang lain. Kalau misalnya aman disetujui pusat, atau nanti pusat mau survei, survei tempat kan sebelum ada mitra kan kita survei dulu. Kita Oh. survei tempatnya aman nggak sama mitra yang lain. Kalau misalnya aman itu enggak apa-apa. Oke, kami setujui. Jadi kedua belah pihak datang ke pusat untuk ini tanda tangan surat MOU sama pemutusan mitra. Oh, selain itu apakah ada prosedur yang lain? Itu aja sih. Oh, itu Mm-mm. aja. Tak terasa sudah sampai di penghujung acara. Demikian terima kasih kepada Kakak atas ilmu dan wawasan yang telah diberikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Oh iya teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube Esa Mocalaban ya, biar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Saya Leni pamit undur diri. Awalnya podcast, akhirnya sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.